Wa khurujul ajuz bi badlatin bila tibin. Disunatkan keluarnya nenek-nenek yang udah tua renta keluar rumah itu tidak memakai baju yang baru, tidak memakai baju yang bagus, tetapi baju yang sehari-hari di rumah, baju biasa-biasa saja. Bila tibin, tanpa wewangian. Oh, andaikan mau keluar rumah, baik itu mau ikut berjamaah, tidak memakai baju bagus dan tidak pakai wangi-wangian. Nah, andaikan keluar rumah memakai wewangian, memakai baju bagus, berhias, maka itu makruh. Atau bagi orang yang ganjen, bagi perempuan yang suka menggoda laki-laki lain, meskipun tanpa berhias, meskipun tanpa wewangian, itu makruh untuk menghadiri berjamaah karena dikhawatirkan jadi fitnah. Itu ya. Kalau nenek-nenek makruh menghadiri berjamaah keluar rumah jika memakai wewangian atau pakai pakaian yang bagus. Tapi kalau untuk perempuan yang genit, ya, suka menggoda laki-laki lain, itu makruh keluar rumah, bahkan ikut berjamaah di masjid, meskipun tidak memakai wewangian, meskipun tidak memakai pakaian baru. Nah itu. Selanjutnya, wal bukuru, dan sunat pagi-pagi sekali. Oh, sunat pagi-pagi sekali. Di luar imam, gitu ya. Bagi makmum, sunat berangkat ke masjid itu pagi-pagi sekali untuk menghadiri sholat Id. Nah, kenapa? Satu, supaya lebih dekat dengan imam. Supaya mendapatkan jajaran yang lebih dekat dengan imam. Yang kedua, supaya mendapatkan pahala infidor, gitu ya. Karena gitu ya, menurut hadis Rasul, orang yang intizor, orang yang menunggu sholat, itu tidak henti-hentinya mendapatkan pahala sholat. Itu ya. Kita menunggu imam datang pagi-pagi. Selama kita menunggu, selama itu terus-terusan pahalanya mengalir, pahala sholat. Itu intizor. Itu ya. Makanya lebih pagi berangkatnya lebih banyak pahala sholatnya. Nah, makanya disunatkan pagi. Kemudian walil imam al-isra'u fi idil nahri wa ta'akhur fil fitri. Bagi imam disunatkan itu cepat-cepat ya keluar menghadiri sholat Id. Untuk Idul Adha lebih cepat datang ke masjidnya. Itu ya. Kenapa? Untuk memberi keleluasaan dalam menyembelih hewan kurban. Jadi supaya banyak waktu leluasa, sholat Idnya disegerakan, kemudian waktu untuk menyembelih hewan kurban itu leluasa. Nah, makanya sunat itu ya. Bagi imam supaya disegerakan datangnya ke masjid dalam Idul Adha. Tapi kalau dalam Idul Fitri sunat ta'akhur. Sunat diakhirkan sedikit. Apa? Hikmahnya memberi keleluasaan bagi orang yang belum zakat. Dikhawatirkan ada orang yang belum zakat. Jadi dikasih kelonggaran. Oh, imamnya agak mengakhirkan sedikit. Datangnya agak lambat sedikit. Nah, itu sunatnya seperti itu. Kalau bagi imam kan tadi sunat pagi-pagi. Kalau bagi imam tadi sesuai kondisi. Jika Idul Fitri sunat diakhirkan sedikit, jika Idul Adha sunat disegerakan. Kemudian wal masyu, dan sunat berjalan kaki, zihaban warujuan, berangkat pulang itu disunatkan jalan kaki, gitu ya. Kalau berangkat misalkan jalan A, pulang jalan B yang lebih dekat, itu sunat. Itu ya, sunat. Kemudian wal aklu fihi qoblaha, dan disunatkan makan dulu nih. Makan dulu sebelum berangkat Idul Fitri, makan dulu disunatkan. Itu ya. Oh, kenapa? Hikmahnya kan Idul Fitri kembali berbuka. Idul Fitri kembali berbuka. Jadi untuk menandakan bahwa saya itu berbuka, tidak berpuasa. Setelah sebulan penuh Ramadan kita berpuasa, maka tanggal 1 Syawal kita kembali berbuka. Nah, makanya Idul Fitri sunat kita berbuka, maksudnya makan dulu di sana. Itu ya, menandakan bahwa kita berbuka, tidak sedang berpuasa. Apa yang dimakan? Sunatnya watamrun, dan disunatkan yang dimakan itu korma. Wawitrun, dan yang dimakannya ganjil 1, 3, 5, 7. Gitu ya, 3 biji kurma minimal.
Oh, ganjil. Sunat itu ya. Oh, kalau Idul Adha itu tidak disunatkan makan dulu Idul Adha mah. Ya, justru supaya lebih cepat sholat Idnya tidak makan dulu Idul Adha. Yang disunatkan itu Idul Fitri. Kemudian wa yukabbiru, dan disunatkan membaca takbir itu ya. Nah, masalah takbir di sini ada dua. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Nah, apa takbir mursal? Takbir mursal itu takbir yang dibaca tidak setelah sholat. Takbir yang dibaca bukan setiap ba'da sholat. Itu takbir mursal. Kapan waktunya? Waktunya mulai terbenamnya matahari, mulai malam maghrib, malam id, sampai sebelum imam melaksanakan sholat id. Oh, itu waktu takbir mursal. Disunatkan bagi orang yang sedang di masjid, di rumah, di jalan, di pasar, di perjalanan. Nah, itu disunatkan baca takbir. Takbir mursal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus, sunat itu takbir. Nah, kemudian disunatkan lagi. Itu ya. Yang kedua, takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad? Takbir muqayyad, takbir yang dibaca setiap ba'da sholat. Nah, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat, termasuk sholat jenazah. Setiap pada sholat sunat baca takbir. Itu ya, sholat duhur, beres salam-salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir setelah pada sholat. Setelah sholat sunat, setelah sholat jenazah, sama disunatkan baca takbir. Nah, takbir yang disunatkan setiap ba'da sholat namanya takbir muqayyad. Kapan waktunya? Waktunya mulai dari subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu waktu takbir muqayyad.